Ada juga Bapak ya ini ya, Pak Nur dari Brebes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu menjumpai Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali kita akan berbincang sehat ya seputar topik-topik kesehatan yang selalunya bervariasi setiap minggunya, di mana kita juga akan mengkaitkan diskusi tentang kesehatan kita dengan penggunaan atau pemanfaatan produk-produk Itera Care tentunya. Dan kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang habis melakukan roadshow juga di Jogja dan juga di Solo, Jawa Tengah. Dan besok beliau juga akan hadir menyapa Bapak Ibu sekalian di kantor Prive Jakarta. Narasumber ini luar biasa, selalu memberikan informasi yang detail dan juga lengkap ya, tidak pelit ilmu dan oleh karenanya beliau sangat dicintai oleh member-member Thrive di seluruh Indonesia ya. Tidak lain dan tidak bukan Dr. Setio Budi Prayitno. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum. Iya, boleh dokter unmute nih. Dokter pakai satu atau dua device, Dok. Oke. Yang ini masih di mute dua-duanya nih, Dok. Sebentar. Saya coba cek apakah saya udah. Mohon dibantu yang di handphonenya. Iya. Oke, Dok. Sudah, Dok. Oh, Yang handphonenya, bukan yang laptop. nomor dokter yang handphone pandang yang ada Buat fotonya dokter Zoom itu yang fotonya close up. Iya, ada atas nama dokter. Iya, dicoba, Dok. baik, terima kasih banyak. Sudah, Iya, sudah, Dok. iya, Bu Suci, terima kasih banyak. Saya baru sampai di Bogor ini dari perjalanan dari Bandung. Iya, Luar biasa. dari Bandung ya, Dok. Persiapan buat besok nih, menyapa teman-teman di kantor Jakarta. Betul, daripada saya besok pagi-pagi dari Bandung lebih tergesa-gesa, lebih baik saya langsung ke Bogor dulu besok pagi-pagi, baru menuju kantor Prive Indonesia. Iya, Demikian. baik, Dok. Suara saya cukup bagus ya? Bagus dok, bagus. Suaranya cukup bagus ya, bisa diterima ya. Silakan Bu Suci. Iya, dokter. Pada malam hari ini kita akan berbincang mengenai seputar reproduksi. Ya, reproduksi pada pria dan wanita. Ini menarik nih, Dok. Kayaknya seingat saya terakhir kita bahas tentang reproduksi, khususnya reproduksi wanita, ini bulan Desember tahun lalu, menjelang Hari Ibu kalau nggak salah. Ini ada baiknya kita ulang lagi, Dok, karena ini juga satu hal yang menarik, di mana kita juga sering mendengar bahwa banyak sekali rentetan dari adanya gangguan-gangguan kesehatan di seputar reproduksi pada baik pria maupun wanita, di mana ujung-ujungnya juga sering kita dengar bahwa momok yang ditakuti wanita yaitu adalah kalau nggak salah juga pembunuh kematian pertama yaitu kanker serviks pada wanita khususnya. Nah, ini mungkin dokter bisa segera kita bahas ya dok ya mengenai em,
apa saja organ-organ reproduksi pada pria dan juga wanita. Terus kemudian em, apa ya istilahnya hal-hal yang harus kita ketahui ya, mulai dari sejak kapan kita mulai harus memperhatikan organ-organ reproduksi kita gitu, dan bahkan juga memang sebagian besar dari kita juga terkadang menginformasikan tentang ilmu seksualitas atau organ-organ reproduksi ini masih dianggap tabu juga ya dok ya bagi sebagian kalangan masyarakat. Padahal ini juga harus dan juga penting diketahui agar kita senantiasa bisa menjaga dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, Dok, biar kita juga bisa banyak waktu untuk tanya jawab, silakan dokter memberikan pemaparannya. Nanti biar kita segera bahas mengenai diskusi kita pada malam hari ini. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Bu Cuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita bersama. Pertama-tama tentunya adalah puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi. Malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Pride Indonesia memberikan kesempatan kita untuk silaturahmi, untuk berdiskusi. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Bu Suci mengenai organ reproduktif atau reproduktif sistem. Ini memang menarik terus terang, tapi selalu saya akan mengingatkan dari awal, tidak ada satu kejadian atau tidak ada satu kondisi gangguan dalam tubuh kita yang berdiri sendiri. Sekali lagi, walaupun kita membicarakan mengenai organ reproduktif, tapi organ lain juga pasti akan berhubungan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ini yang kadang-kadang tidak ada yang mengingatkan ke kita. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Suci mengenai kanker serviks. Tidak mungkin hanya bicara di organ reproduktif yang bermasalah. Dan kejadiannya akan berlanjut lebih serius lagi. Lebih serius lagi dalam pengertian komplikasinya, apalagi berbicara mengenai kanker adalah metastasisnya. Tidak pernah hanya di satu titik. Tidak pernah hanya di satu tempat. Saya malam hari ini coba akan share ke Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan saya selalu ingin bahwa ini adalah bahan. Sekali lagi, ini adalah bahan yang bisa saya sharingkan, tapi kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian harus betul-betul mencerna dan mendalami dengan segala sesuatunya. Artinya adalah ini bahan mentah, sesuatu yang perlu kita dalami lagi, perlu kita pertanyakan lagi, bukan merupakan satu kesimpulan. Sehingga pada malam hari ini kita sama-sama betul-betul dari nol, kita belajar bareng-bareng. Yang saya ingin sharingkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Suci, mudah-mudahan akan bisa mewakili dan akan dijadikan bahan untuk kita diskusi bareng-bareng mengenai peran atau manfaat dari perangkat ITERA untuk reproduktif atau reproduksi pria dan wanita. Saya ingin mengawali dari satu hal, gambaran antara pria dan wanita. Ternyata kalau kita perhatikan dan kita tahu persis sebetulnya, sekali lagi tahu persis sebetulnya, organnya sama. Yang membedakan hanya reproduktifnya. Artinya adalah di sini pria, di sini wanita. Tapi yang lainnya sama. Artinya sekali lagi, ketika kita melihat utuh badan baik pria maupun wanita, dengan jantungnya, dengan otaknya, dengan paru-paru, dan seterusnya, maka tidak akan ada perbedaan. Reproduktif disediakan, diciptakan oleh Yang Maha Besar agar kita mendapatkan keturunan. Tapi kalau tidak ada pertemuan antara pria wanita, maka tidak akan terjadi. Kalau tidak berpasangan, maka tidak akan terjadi keturunan. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekali lagi, pria dan wanita pada hakikatnya adalah sama. Kita ingin melihat dari sini saja. Ginjal, sampai ureter, kemudian masuk ke kandung kemih. Udah mulai bicara di kandung kemih, udah tempatnya organ reproduktif. Demikian juga dengan pada wanita. Pada wanita pun hal yang sama, pada pria sama.
Perbedaannya nanti di sini ada prostat pada pria. Tapi dari ginjalnya, ureternya, kandung kemihnya, uretranya dimiliki oleh yang sama, pria maupun wanita. Kemudian hormon. Kadang-kadang wanita selalu diperbincangkan gangguan hormonal, gangguan hormonal. Ternyata di pria pun sama. Pasti akan terjadi gangguan keseimbangan hormonal pada wanita dengan estrogen dan progesteronnya yang terus-terusan bergantian katakanlah, tapi pada pria dengan testosteronnya. Di mana tempat produksinya sama di organ reproduktif. Testis menghasilkan testosteronnya, kemudian demikian juga dengan ovarium menghasilkan estrogen progesteronnya. Ini yang betul-betul saya ingin mengawali dari awal, pria dan wanita sama. Kejadian apapun, maka pada hakikatnya adalah sama pada wanita maupun pada pria. Ketika mulai terjadi perubahan hormonal, ini yang sering disebutkan cuma wanita. Wanita sudah dapat menopause. Saya sudah tidak menstruasi lagi. Seolah-olah pria tidak ada gangguan dengan hormonalnya. Seolah-olah tidak pernah terdengar androposnya. Padahal hal yang sama terjadi. Ketika testosteron mengalami gangguan, maka terjadi andropos. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau pada wanita sudah banyak ceritanya. Saya nggak tahu nanti benar atau tidaknya. Kemudian tolong di apa namanya dipertanyakan ke masing-masing. Entah itu jadi sering marah. Ini yang dipertanyakan tadi. Apa dok kira-kira dok? Kalau terjadi sesuatu pada organ reproduksi. Ini salah satunya kita berbicara misalkan menopause dan andropause. Pada wanita dan pria sama, sensitivitasnya akan berubah, libidonya tidak ada, dan seterusnya. Jadi artinya, kalau ini terjadi penurunan Bapak Ibu teman-teman sekalian, harusnya kita koreksi. Koreksi dalam pengertian adalah yang bermasalah itu bukan, sekali lagi, yang bermasalah itu bukan organ reproduksi saja, tapi tubuhnya mengalami perburukan. Tubuhnya tidak perform. Tubuhnya sudah jauh sekali mengalami penurunan yang harusnya tidak pada saat itu. Jadi kalau kita melihat dari sini, menopause, andropause, mudah-mudahan bisa menerima ketika seorang pria bermalas-malasan dalam aktivitas seksual, katakanlah seperti itu pun sudah tanda-tanda ada sesuatu di organ reproduktifnya. Karena hal yang sama. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan satu ilustrasi. Ini adalah hipotalamus, kemudian kelenjar pituitary atau kelenjar hipofise. Kelenjar ini, hipotalamus dan kelenjar hipofise adanya di kepala kita. Sementara seorang laki-laki mempunyai testis. Berarti adanya di organ reproduktif. Tapi dari kepala sampai organ reproduktif, ini berhubungan dari kepala di sini. Ketika sekarang bicaranya apa sekarang? Orang tersebut sering migrain, sering vertigo katakanlah. Tolong menjadi catatan penting. Ada kemungkinan hipotalamus juga mengalami gangguan, ada kemungkinan kelenjar hipofisenya yang di kepala ini juga akan mengalami gangguan. Sehingga luteinizing hormone, follicle stimulating hormone yang akan mempengaruhi, sekali lagi akan mempengaruhi kelenjar testis, itu pun mengalami gangguan. Demikian juga sebaliknya. Ketika yang satu arah ini mengalami gangguan, satu arah menuju ke testis mengalami gangguan, maka hambatan juga mengalami gangguan. Maka terjadi dilasi katakanlah perkembangan hormonal, sperma tidak terbentuk, nanti jumlah spermanya kurang, bentuk spermanya atau morfologi spermanya juga tidak sesehat yang harus diharapkan. Ini terjadi. Demikian juga dengan pada wanita. Melibatkan hipotalamus, melibatkan kelenjar hipofise. Hal yang sama sekarang. Maka akan mempengaruhi ovarium untuk menghasilkan estrogen.
Ketika rangsangan dari, sekali lagi, ketika rangsangan dari hipotalamus masuk ke hipofisis, stimulasinya, kemudian mempengaruhi ovarium mengalami gangguan juga, maka sel telur tidak terbentuk, maka estrogen akan berkurang. Maka yang harusnya belum masuk ke menopause pada wanita, yang seharusnya belum masuk ke andropause pada laki-laki, sudah terjadi. Sekali lagi, ini gambaran jelas hanya menunjukkan bagian kepala dengan hipotalamus dan kelenjar hipofisis yang ada di dalam otak, di dalam kepala kita, dengan di organ reproduksi. Yang kita bicarakan baru dua, hipotalamus, hipofisis, kemudian organ reproduksi. Padahal, Bapak Ibu teman-teman sekalian, hipotalamus, hipofisis juga mempengaruhi sistem hormonal lainnya dalam tubuh kita. Tiroidnya, nanti seorang wanita dengan payudaranya, karena di sana kelenjar air susu. Demikian juga dengan tiroidnya, demikian juga dengan pankreasnya, itu akan terpengaruh yang sama. Ketika seseorang itu diabetes, ada gangguan hormon insulin. Sekali lagi, ada gangguan hormon insulin. Apa yang terjadi pada seorang pria? Ereksi pun tidak bisa. Kalau kita korelasikan pada wanita, sama. Seorang wanita pun ketika ada diabetes, dengan komplikasi pembuluh darahnya, maka sama akan terjadi juga tidak ada libidonya. Harusnya belum menopause akan terjadi menopause. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, tidak akan pernah berdiri satu penyakit dalam tubuh kita. Pasti berhubungan satu dengan yang lain. Karena tubuh kita utuh. Saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian ke pola pikir yang sama. Jangan pernah bicara saya punya asam lambung seolah-olah yang sakit dalam tubuh seseorang itu hanya lambungnya saja. Tidak mungkin. Ketika lambung kita bermasalah, maka seluruh sistem, seluruh organ pun pasti akan merasakan masalah. Ketika paru-paru kita kesulitan mengeluarkan CO2-nya, sampahnya, kemudian kesulitan juga mengambil oksigennya, maka seluruh tubuh juga hancur karena kekurangan oksigen. Karena bertumpuknya CO2 dalam tubuh kita. Hal yang sama. Demikian juga dengan organ reproduksi. Jangan pernah memisahkan satu organ dengan organ lain dalam tubuh kita. Ini gambaran yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika hipotalamus di kepala, dua kepala nih sekarang. Oh ternyata tiroid ada, timus mungkin sudah hilang, tapi paratiroidnya ada. Kemudian kelenjar anak ginjal, kemudian kelenjar sama dengan pankreasnya, dan organ reproduksinya. Ketika berbicara di organ reproduksi, pria pada testisnya, wanita pada ovariumnya, hal yang sama akan terjadi. Hal yang sama akan mendapatkan suatu dampak. Berbicaranya dua, berbicaranya di hipotalamus dan kelenjar hipofisisnya. Tapi rentetannya akan mengenai ke seluruh tubuh kita. Ketika ada gangguan hipofisis hipotalamus yang menyertai yang mengenai tiroid dengan hipertensinya dan gejala-gejala tiroid yang lainnya, maka organ lain juga terganggu, maka organ reproduktif pun terganggu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, spesifik ada mudah terinfeksi misalkan, mohon maaf, saya cerita pada wanita, mudah terinfeksi dengan adanya keputihan yang tidak yang lama kronis terus-terusan, maka koreksinya, sekali lagi koreksinya, tidak hanya fokus pada organ reproduksinya. Pada seorang pria, ada pembesaran prostat. Kelenjar, kelenjar pasti dipengaruhi oleh hormonal. Maka kita harus koreksi lagi, bukan cuma pembesaran prostat yang terjadi. Demikian juga dengan kondisi yang penuh dalam tubuh kita. Itu akan semuanya saling mempengaruhi. Nah, yang terpenting yang saya ingin selalu menjelaskan adalah pembuluh darah. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ini testis seorang pria, pembuluh darah, arteri, dan vena. Mohon maaf. Kemudian penis, kemudian testisnya. Sama nih. Isinya adalah pembuluh darah.
Artinya ketika ada gangguan pembuluh darah, dari kualitas darahnya sampai kesumbatan di pembuluh darahnya, maka komplikasi akan terjadi pada organ reproduksi. Seorang pria dengan bangga, ini masih bicara testis dan penisnya, seorang pria bangga karena sudah selesai dari serangan jantungnya dan dipasang ring. Tapi tidak ingat kalau di penisnya, di testisnya juga ada pembuluh darah yang mungkin sama tersumbat seperti di jantungnya. Dalam hari ini saya arahkan nantinya pada pria justru pada kenapa terjadi gangguan ereksi. Saya ingin membawa ke arah pembuluh darah. Coba perhatikan, ini betul-betul ada pembuluh darah. Sama dengan di jantung, sama dengan di nanti gambaran pada wanita sama. Sama dengan pembuluh darah di tempat lain. Pada wanita saya gambarkan, saya sengaja ngambil gambar dengan pembuluh darahnya. Jadi kalau ada pembuluh darah yang tersumbat di sini saja, berarti ovarium pun tidak akan sehat. Tidak memungkinkan untuk mendapatkan sel telur yang sehat. Atau, mohon maaf, bicara sel telur itu cuma satu aja udah hebat. Satu sel telur dihasilkan, masuk ke tubuh faloid, kemudian ketemu. Katakanlah di sini ketemu dengan sperma. Maka terjadi nidasi, kehamilan, dan seterusnya. Tapi kalau tidak sehat di ovariumnya, tidak sehat di ovarium kanan dan kirinya, karena pembuluh darahnya mengalami penyempitan akibat aterosklerosis, dan aterosklerosis seolah-olah identik dengan di jantung. Tidak. Seluruh pembuluh darah, seseorang yang telah mengalami aterosklerosis, apalagi sudah ada gambaran angiogramnya jelas ada pembuluh darah yang tersumbat di jantungnya, maka harus terpikirkan pembuluh darah di tempat lain pun sama. Hanya karena tidak diperiksa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika ada sumbatan pembuluh darah di jantung, maka di kepala kita pembuluh darahnya sama tersumbat. Tinggal sekarang mana duluan nih yang serangannya? Serangan jantung atau stroke-nya? Kapan diperiksanya? Kalau sudah terjadi serangan. Sementara tempat lain, termasuk organ reproduksi, tidak pernah diperiksa sama sekali. Ini harus jadi pola pikir kita yang berubah. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mohon perhatikan. Sekarang balik lagi ke pria. Ya, pembuluh darah. Sekali lagi pembuluh darah pada penis. Ini posisi, sekali lagi, ini adalah posisi ketika tidak ada ereksi. Di mana darah masuk ke kantong-kantongnya, tapi kemudian keluar dengan cara yang sama melalui arteri memberikan darahnya, kemudian keluar melalui vena dengan pola yang sama. Kenapa sampai bisa terjadi ereksi? Kenapa terjadi besar, panjang, dan seterusnya, keras, dan lain sebagainya? Karena darah yang masuk, sekali lagi, darah yang masuk ke kantong-kantong di sini, yang ada di dalam penis, itu keluarnya dipersulit. Sekali lagi, meskipun tetap keluar melalui venanya, tapi dipersulit. Maka terjadilah besar, keras, dan seterusnya. Itulah ereksi. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika kualitas pembuluh darah di tubuh kita, sekali lagi, tidak bicara penisnya, ketika di tubuh kita sehat, maka ereksi tidak ada gangguan. Tapi ketika ada gangguan ereksi, sekali lagi, maka kita harus punya konsentrasi. Ada sesuatu di pembuluh darah kita, di tubuh kita, bukan cuma di penis. Ini gambaran akan lebih jelas Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini posisi ilustrasinya. Ini posisi ketika tidak ereksi. Ya, darah masuk, sekali lagi darah masuk, arteri pasti. Kemudian akan keluar dengan kira-kira jumlah yang sama. Maka tidak terjadi apa-apa di sini. Tidak membesar, tidak keras, tidak panjang, dan seterusnya. Apalagi bicara tahan lama, apalagi bicara durasinya. Sekarang ini masuk, kemudian tersimpan di satu tempat, dan keluarnya, mohon maaf, ini perbedaan. Keluarnya kecil sekali. Maka terjadilah ereksi.
Jadi sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, pembuluh darah, tubuh kita, tadi sudah bicara hormonal, sekarang bicara pembuluh darah, kualitasnya, maka sama akan menghasilkan sesuatu dalam organ reproduksi kita. Pertanyaan Bu Suci atau mengingatkan kita sama-sama lagi, balik lagi tadi. Apa dok kira-kira dok? Supaya tahu organ reproduksi kita sehat atau tidak. Ini pertanyaan yang menarik dan harus menjadi catatan buat kita bareng-bareng. Ingat ya, organ reproduksi ada di badan kita. Tidak mungkin disuruh, tidak mungkin kita mengujinya, untuk mengetahuinya, dicopot organ reproduksinya, terus dites. Disuruh treadmill, nggak bisa. Yang harus treadmill itu orangnya, yang punyanya. Jadi artinya Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita ingin menguji sehat atau tidak, organ apapun dalam tubuh kita, maka ceklah tubuh kita, bukan organnya. Ketika kita ingin melihat jantung kita, sehat atau tidak, maka ceklah tubuh kitanya. Dalam posisi treadmill masih oke tidak? Dalam ketika kita olahraga, masih oke atau tidak? Ketika kita naik tangga, masih oke atau tidak? Kalau ada gangguan, kalau ada sesuatu di sana, yakin banget organ reproduksinya pun mengalami yang sama. Jadi tidak spesifik pada organ reproduksi. Ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena yang paling sering adalah diabetes. Atau kebalikannya, diabetes memberikan suatu komplikasi yang dasar dalam tubuh kita. Karena pembuluh darah. Sekali lagi, karena pembuluh darah. Maka ketika makro maupun mikrovaskuler ini terjadi, maka disfungsi ereksi terjadi. Pada laki-laki. Bagaimana dengan pada wanita? Sama. Kenapa demikian? Karena makro maupun mikrovaskuler komplikasi itu juga terjadi pada wanita. Sehingga neuropati, Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon maaf sekali lagi saya harus lebih keras di sini. Gangguan persarapan. Saya menjelaskan komplikasi diabetes satu saraf yang selalu diselimuti atau dibalut katakanlah oleh pembuluh darah. Ketika pembuluh darahnya rusak, maka sarafnya pun akan lama-lama rusak dan tidak terasa apa-apa. Bagaimana dengan diabetes neuropatinya sekarang? Ketika kakinya dicek, tidak terasa. Ketika diterapi, nggak terasa. Coba sekarang balikin yang diperiksanya penis, karena laki-laki bisa bisa tampak sama, tidak akan terasa juga di sana. Karena neuropatinya, karena persarapannya. Dan untuk buka tutupnya pun, buka tutup pembuluh darahnya pun mempersilahkan darah masuk ke dalam penisnya, itu pun sama, akan mengalami satu gangguan. Yang pada akhirnya adalah tidak ada ereksi. Tentu, ketika kita bicara diabetes. Lalu bagaimana dengan kegemukan? Bagaimana dengan hipertensi? Bagaimana dengan kelainan lemak? Atau kolesterolnya tinggi? Maka hasilnya sama. Ilustrasi disfungsi ereksi ini adalah ilustrasi ada gangguan pada organ reproduksi. Jangan cuma pria. Karena pria bisa melakukan ereksi, wanita tidak. Tapi posisinya sama. Akan dingin, tidak ada libido. Sama sekali tidak ada keinginan ke sana. Kenapa? Karena mengalami yang sama. Organ reproduksinya sebagai bagian daripada komplikasi. Bagian daripada ketidak performnya tubuh kita. Nah, saya minta izin Bu Suci tadi udah menyebutkan kanker serviks, tapi saya tidak ke kanker serviks karena angkanya kecil dibandingkan dengan kanker payudara. Tapi Ibu, saya jadi fokusnya ke Ibu karena bicara payudara sekarang.
Konteksnya saya ingin menyampaikan baik kanker di organ reproduksi dengan serviknya maupun kanker payudara, prosesnya sama. Artinya adalah pada kelenjar, pada organ sama. Kanker akan terjadi. Beberapa hari yang lalu, berarti di hari Kamis, ada yang konsul kelenjar liur, kelenjar liur mulutnya mengalami kanker, adenokarsinoma. Entah di duktusnya, entah di salurannya, entah di kelenjarnya. Dalam bentuk kista. Tapi cancer. Artinya adalah tumor ganas. Bagaimana dengan di payudara? Bagaimana dengan di organ reproduksi? Baik di rahimnya maupun di serviknya atau di tempat lainnya. Sama. Melibatkan hormonal, melibatkan lagi tadi hipofise dan seterusnya. Prosesnya sama. Ini yang saya ingatkan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Organ reproduksi wanita. Ketika organ reproduksinya tumbuh, hal yang sama. Payudaranya juga tumbuh. Kenapa demikian? Karena hormonalnya dalam sistem yang sama. Hipofise, hipotalamus, prolaktin untuk kelenjar air susunya, kemudian estrogen progesteronnya untuk organ reproduksi bagian bawah. Ini gambaran, saya hanya ingin menunjukkan lagi. Di sini pun pembuluh darah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini kelenjar. Kemudian gambar yang lain yang lebih mengilustrasikan lagi, hal yang sama. Gambaran di sini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, akan mewakili kita. Bukan payudaranya yang sakit, tapi seluruh tubuh kita sakit. Mungkin primernya bisa di payudara, tapi kemudian kanker berikutnya metastasisnya akan di tempat lain. Mungkin juga bukan dari kanker payudara, tapi mohon maaf sekali lagi saya sampaikan kenapa saya membicarakan kanker payudara bukan kanker serviknya. Yang tertinggi ternyata adalah kanker payudara. Tadi disebutkan sama Bu Suci, kematian, penyebab kematian. Jadi secara keseluruhan kanker terbesar pada wanita adalah kanker payudara. Dan kanker pada wanita dibandingkan dengan pria, wanita itu adalah 4 kali lipat lebih. Sekali lagi, didominasi oleh kanker payudara. Pada pria, diwakili dengan prostatnya, mewakili prianya. Tapi kanker payudara, kanker paru-paru, kanker yang lainnya, angkanya sama. Yang mendominasi pada wanita adalah kanker payudara. Yang terbesar dari seluruh kanker di Indonesia maupun di dunia adalah kanker payudara. Ini menjadi catatan penting buat kita, sehingga saya memilih ke kanker payudara. Prinsipnya sama. Kanker serviks, kanker rahim, kanker dimanapun termasuk di ovarium katakanlah, itu pun akan mewakili yang sama. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi, ini adalah yang pernah disampaikan seperti tadi diingatkan oleh Bu Suci. Kalau ada sesuatu, rasa dan lain sebagainya, ada bengkak dan lain sebagainya di dalam, ini harusnya sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri harus dilakukan. Kemudian ada yang menetes dari puting susunya, keras. Kemudian ada gambaran yang tekstur kulitnya yang berubah. Demikian juga dengan betul-betul ada sesuatu yang sulit sembuh misalkan, atau mungkin hanya dari gatal saja, tapi kok lain sampai terbentuk satu benjolan atau satu tumor, itu pun mewakili yang sama. Sekali lagi, gambaran di sini akan sangat menentukan. Dan yang terakhir, yang paling betul-betul harus diamati adalah ketika bagian areola atau bagian sekitar daripada nipple, sekitar puting susu itu akan masuk ke dalam. Kanker payudara. Saya harus mengingatkan ke sana sekali lagi. Mudah-mudahan akan bisa mewakili dan menggambarkan juga kanker yang lainnya, baik pada pria maupun pada wanita. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian,
Mungkin diskusinya nanti akan menarik karena ada dua topik. Yang satu pada pria adalah mengenai disfungsi ereksinya, pada wanita mengenai kankernya. Saya ingin Bapak Ibu teman-teman sekalian membaca buku yang bagus ini, The China Study, tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell. Di sana dijelaskan bukan alfa toksinnya, bukan karsinogeniknya yang bermasalah. Seluruh makanan, seluruh materi akan masuk dalam tubuh kita, akan diterima oleh sel hati. Dan di dalam sel hati ada enzim. Enzim inilah yang menentukan aktif tidaknya enzim ini di dalam sel hati kita akan menentukan terjadi atau tidaknya kanker. Dimanapun kankernya, serviknya, prostatnya, kemudian payudaranya pada wanita. Ketika ini banyak terbentuk, ketika ini yang terbentuk dari hasil pertemuan antara karsinogenik dengan enzim dalam sel hati, maka substansi ini, benda ini akan merusak DNA di dalam sel kita, dimanapun selnya, payudara, prostat, serviks, dimanapun, paru-paru. Meskipun secara normal kerusakan DNA ini bisa diperbaiki, tapi kalau ininya terus-terus terbentuk, aktif sekali, maka pada akhirnya adalah kanker. Enzim di dalam liver itu dipengaruhi oleh protein. Jika proteinnya tinggi, maka risiko kanker pasti tinggi. Ini aktivitas enzimnya tinggi sekali, maka risiko kanker tinggi. Ketika proteinnya dikurangi, aktivitas enzimnya turun drastis, more than 76. Ini jadi catatan penting. Pertanyaannya sekarang, protein apa? Ternyata protein hewan. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, ini satu hal yang perlu kita diskusikan lagi. Makanya saya membawa kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian baca buku itu. Ini resiko kankernya tinggi sekali. Karena foki yang terbentuk, zat, benda yang terbentuk untuk bisa merusak DNA itu banyak sekali. Ketika proteinnya diturunkan atau ketika proteinnya diganti, ini 20%, ini juga 20%, tapi berasal dari nabati. Maka risiko kanker ada di sini. Apalagi kalau sampai kurang. Meskipun ini adalah protein hewan, tapi hanya 5%. Kecil sekali. Maka risiko kanker kecil. Hewan, nanti kita diskusikan. Sekarang saya ingin kasih kesempatan Bu Susi minta izin sekarang bagaimana perannya sekarang. Manfaat dari perangkat ITERA ini. Ini saya selalu mengingatkan, tadi sudah jelas gambarannya pembuluh darah. Ketika kita terpapar, sekali lagi, terpapar oleh gelombang darah, maka sumbatan yang ada di pembuluh darah mengalami perubahan. Nggak usah diskusi lagi di sana. Yang tadinya sakit berulang-ulang dan lain sebagainya, sakitnya juga dalam tanda petik tidak terlalu serius, katakanlah pegel dan lain sebagainya, sakit pinggang, tapi ketika di blow, SOP aja hilang. Dan kita selalu mendapatkan penjelasan darah, darah, sirkulasi darah, sirkulasi darah, sirkulasi darah. Berulang-ulang selalu kita diingatkan sirkulasi darah. Ketika sirkulasi darah, ketika sumbatan ini selesai, sirkulasi darahnya bagus, maka apa yang terjadi? Ereksi bisa terjadi. Dan lagi, seluruh tubuh kita akan mendapatkan aliran darah, oksigen, nutrisi, dan terusnya membaik. Ini sudah dijelaskan juga pertemuan yang lalu, seluruh organ kita, seluruh yang kita perlukan, termasuk memperbaiki sirkulasi darah. Mempengaruhi sel, mengaktifkan sel. Kalau selnya sudah aktif, seluruh sel berarti. Sel yang ada di organ reproduksi menjadi aktif. Sel yang akan memproduksi spermanya pada pria, maka aktif, sehat, menghasilkan sperma yang sempurna, mempunyai kualitas, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan, bentuk bagus, maka sehat. Siap untuk jadi seorang
bapak. Pada wanita sama, sirkulasi darahnya diperbaiki, selnya dalam hal ini adalah ovariumnya sehat, siap menghasilkan sel telur. Sel telurnya sehat, sempurna, maka siap menjadi seorang ibu. Pertemuan, sel telur, sperma, konsepsi, membelah, 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 sampai terbentuklah janin. Maka organ reproduksinya sehat, pria maupun wanita. Dengan blow, dengan gelombang terapi, dengan heat terapi. Dengan heat terapi. Jadi kalau di sini disampaikan berulang-ulang, blood flow mengalami peningkatan. Oksigen mengalami peningkatan. Metabolisme dalam hal ini adalah pembuangan sampahnya, CO2-nya, hasil metabolisme. Sisa-sisa metabolisme dikeluarkan. Sehat organ reproduksinya. Tidak ada keraguan di sana. Heat terapi, balik lagi sekarang. Kalau di sini peredaran darah di otaknya dinaikkan. Metaboliknya diperbaiki. Tolong lihat, otot, mohon maaf, ototnya diperbaiki. Demikian juga dengan penisnya, dengan ototnya, dengan bisa bertahan lama dan lain sebagainya. Ini hasil daripada pembicaraan kita. Mempengaruhi peredaran darah, memperbaiki seluruhnya, berarti memperbaiki sistem hormonalnya. Testosteronnya tidak turun pada saat yang belum waktunya. Maka andropos pada pria, maka menopause pada wanita juga tidak akan terjadi di waktu yang seharusnya belum terjadi. Ini kemarin saya sampaikan sekali lagi, ketika kita mendapatkan stroke volume yang stabil, berarti darahnya bagus nih, dipompakan. Sampailah di organ reproduksi. Ketika jantungnya mengeluarkan total, sekarang totalnya, kardiak outputnya total. Volume darahnya keluar banyak. Kemudian masuk juga ke organ reproduksi, maka sehat. Tadi bicara ereksi, sekarang bicara kanker. Dok, bagaimana perannya dengan kanker? Blow saja. Ini sudah disampaikan ketika kita bicara kanker. Mohon maaf saya geser. Ketika kita kombinasikan dengan blow, dengan terapi karena menghasilkan panasnya, maka ini kesempatan yang baik. Kalau ada kombinasi antara terapi dengan penyinaran atau radioterapi dengan terma, maka ini mendapatkan sesuatu yang istimewa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Penyerapan daripada radiasi yang betul-betul memang sinar untuk diterapi, radioterapi itu akan lebih meningkat. Meningkatkan terjadinya hipoksi pada sel kanker. Maka mati sel kanker. Menurunkan kerusakan-kerusakan. Ini yang terjadi. Demikian juga dengan ketika kombinasikan dengan kemoterapi. Ketika kanker payudara, serviks, prostat, dan seterusnya kanker apapun, pria wanita, maka ketika dikombinasikan ini pun akan meningkat. Akan didapatkan peningkatan dan pelepasan obat kemonya. Bahkan mengurangi. Tidak perlu setinggi tanpa ada thermal, tanpa ada heat therapy. Dan akan meningkatkan kerusakan daripada DNA sel kankernya. Dan akan menghambat perbaikan pada DNA sel kankernya. Artinya apa? Tidak ada lagi metastasis Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika kita memanfaatkan heat therapy. Blow, dok blownya gimana? SOP selalu pakai dulu. SOP yang harus dilakukan. Di belakangnya, dari kepalanya, kepala yang hipertensi. Lanjutkan seperti biasa. Dengan kelenjar limfenya atau sistem limpatiknya, ketiaknya, kelangkangannya. Lakukan itu saja, ini kita bisa mendapat. Nah, terakhir ketika saya bicara kanker, saya selalu akan mengingatkan otophagy. Heat therapy itu menghasilkan otophagy, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah senjata yang ada dalam tubuh kita. Prosesnya sendiri. Kemampuan sel tubuh kita untuk melawan sel lain, membunuh sel lain, membersihkan sel lain. Sel lain mana? Sel yang sakit.
apalagi sakitnya DNA. Maka harus terbunuh, harus dibunuh. Inilah manfaatkan autofaginya. Ketika di blow, ketika diberikan, ini kit terapi. Kita pakai ininya saja. Kit terapi maka menghasilkan autofagi. Kemampuan membunuh sel yang sakit. Kemampuan membunuh sel kanker. Kemampuan membunuh sel yang akan menjadi metastasis. Penyebarannya itu pun diselesaikan dengan mudah. Karena kit terapi, karena blow. Terakhir hubungannya dengan elektromagnetik. Jadi tadi panas dengan gelombangnya, sekarang panas tapi dari medan elektromagnetik dengan gelombang teranya, sekali lagi dengan far infrarednya sudah disediakan, dengan ion negatifnya sudah disediakan. Apa yang didapatkan? Polanya sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kita mendapatkan, maka energi dalam tubuh kita itu akan meningkat secara keseluruhan, termasuk bagaimana mempengaruhi DNA. Jadi tidak terkecuali sampai ke titik DNA. Karena di sana ada energi, di sana ada kuantum, di sana ada medan magnet. Maka perbaikan akan didapatkan yang sama. Sederhana Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekali lagi sederhana. Duduk, masukkan atau letakkan pada violet, masukkan ke dalam bayu, sudah dioperasikan, dinyalakan. Nikmati betul-betul medan magnet yang sedang diperbaiki, nikmati energi yang sedang diperbaikinya, maka gangguan reproduksi selesai. Kankernya, putihannya, prostatnya pada pria, ereksinya pada pria, tidak ada kekhawatiran lain. Hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan, jadi seluruh organ akan didapatkan. Bagaimana meningkatkan level energinya, bagaimana memperbaiki metabolisme, bagaimana sirkulasi, bagaimana performa, bagaimana pemulihan. Demikian juga dengan dampak lainnya. Dalam keseluruhan Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau di sini disebutkan adalah otot, misalkan karena kelainan otot dan sebagainya atau gangguan otot, pegel linu dan sebagainya, serahkan dengan duduk manis elektromagnetik. Tapi ketika bicara disfungsi ereksi, ketika bicara ereksi, maka di sana pun berperan. Karena di sana pun harus ada kekuatan, harus ada otot, meskipun bentuknya berbeda. Ini jurnal yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bagaimana medan magnet, meskipun di sini adalah dengan dikomparasi atau evaluasinya bersamaan medan magnet dengan ultrasound. Tapi prinsipnya dari sana ada gelombang pada cancer. Mohon maaf. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita ngelihat medan magnet yang kita punya, maka kanker akan mengalami kematian. Prosesnya sama. Hipertermi yang didapatkan karena medan magnet, maka akan merusak DNA. DNA yang rusak maka akan menyebabkan kematian sel. Dan yang menariknya adalah ketika dikombinasikan, sekali lagi, ketika dikombinasikan dengan kemoterapi atau radioterapi, ini akan mengalami peningkatan. Drug delivery sistemnya akan mengalami peningkatan. Kenapa? Karena terapi medan magnetnya dipengaruhi. Ini gambarannya jelas Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika saya mengambil hanya medan magnetnya saja. Ibu Bapak hasilnya, ini penelitian baik in vivo, in vitro, in vivo, dan maupun pada manusia. Kalau uji klinis ini udah pasti pada manusia. Ini gelombang yang dipakai dengan kekuatan masing-masing yang berbeda. Akan terjadi penghambatan sel. Akan terjadi peningkatan kematian sel. Akan menurunkan pertumbuhan daripada tumor. Dan seterusnya. Ini hasil yang tidak bisa kita debatkan lagi. Bahwa medan magnet yang akan mempengaruhi medan magnet seseorang ketika berbicara kanker, maka didapatkan sedemikian rupa. Sekali lagi saya ulangi. In vitro, in vivo. Berarti ini adalah pada binatang percobaan. Tapi dilakukan juga pada manusia. Hasilnya adalah safe, no side effect, improve. Sekali lagi, mana di sini lagi? Growth arrest dan non-toxic, safe, well tolerated. Jadi dari sisi aman, betul-betul aman pada pasien kanker. Tapi dari sisi hasil, efektivitasnya, itu didapatkan.
Yang lain lagi, saya dapat lagi satu literatur pas elektromagnetik pada kanker. Ini pun sama. Saya ingin langsung saja pada kesimpulan. Pas elektromagnetik terapi menunjukkan kemampuan yang signifikan, baik secara in vivo maupun secara in vitro. In vivo itu makhluk binatang percobaannya betul-betul utuh hidup. Hidup. Dibuat kanker, dijadikan untuk terjadi kanker, kemudian treatment dengan medan magnet elektromagnetik. Sementara in vivo itu adalah satu kondisi binatang percobaannya hanya diambil jaringannya. Jadi tidak dalam konteks utuh si binatang percobaan. Tapi balik lagi ke di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian. In vitro, in vivo, dan klinik. Di klinikal itu adalah pada pasiennya, pada manusia. Mudah-mudahan bisa mewakili pembicaraan kita. Nah, inilah gambarannya dari penelitian tadi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika medan magnet ini berbicara, diterima masuk ke dalam mitokondria, akan merusak DNA, hasilnya adalah kematian. Sel kanker. Dimanapun sel kanker. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya akan selalu mengingatkan bagaimana pas elektromagnetic field therapy, bio maupun biolight, perlu nutrisi badan kita atau sel kita, tapi sampah harus keluar sempurna. Perlu oksigen masuk, setelah dipakai keluar CO2-nya harus sempurna. Perlu air bersih, berkualitas, dan seterusnya, oksigennya juga banyak, tapi harus keluar sampahnya. Sehingga komunikasi akan terjalin. Kalau ini tercapai oleh karena bio maupun biolight, maka organ reproduktif pun hal yang sama. Akan terpelihara, akan terawat. Menopause tidak segera menopause. Yang andropause pada laki-laki juga tidak segera andropause-nya ini akan didapatkan. Ini selalu saya pakai Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kita memasukkan menggunakan telapak kaki kita start dalam milisecond, dalam second, maka sudah terjadi perubahan di dalam sel. Sehingga penyembuhan akan didapatkan dalam hitungan cepat sekali. Terakhir, saya tidak akan lupa dengan oxytap. Hal yang sama, saya ingatkan lagi ke gambaran di sini, perlu air. Perlu air. Satu. Yang kedua, perlu oksigen. Air dan oksigen. Maka kita perlu oksitan. Airnya kita dapat. Sekarang oksigennya, oksitan. Infuskan oksigen ke dalam air yang kita konsumsi. Ini selalu mengingatkan air dominan dan air akan mengantarkan oksigen. Jadi antara air dengan oksigen ini kita bisa pakai. Kendaraannya adalah air. Maka air akan membantu mendeliver, mengantarkan oksigen. Jadi kita tidak berbicara lagi di sini. Tidak inhalasi, tidak mengandalkan tabung oksigen. Karena balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika oksigen masuk melalui inhalasi pernapasan kita, siapa yang mengantarkan ke seluruh tubuh? Air. Air yang ada di dalam darah. Sekali lagi, air yang ada di dalam darah. Maka barulah akan bisa diantarkan oksigen itu. Sekarang, kita tidak berbicara inhalasi, kita bicara mulut kita. Minumlah air yang mengandung kadar oksigen tinggi. Mohon maaf. Ini literatur yang selalu saya sampaikan. Ada yang terlewat, saya kira. Tidak ada. Bagaimana peranan probiotik? Probiotik langsung pada pertahanan tubuh kita. Apakah organ reproduksi tidak perlu probiotik? Tidak perlu pertahanan tubuh, tidak perlu sistem imun. Sama. Perlu perbaikan. Perbaikan ini akan dicapai ketika kita rutin mengkonsumsi air dengan kandungan oksigen yang jauh lebih tinggi. Jelas-jelas meningkatkan ketahanan dari bakteri. Kemudian pada kanker, air berhubungan dengan kanker, dan di sini berbicaranya breast cancer. Meskipun pada binatang percobaan, pada mencit, tikus, dan seterusnya.
hasilnya betul-betul bisa kita diskusikan. Kemudian kanker lagi, ketika kita bicara, mungkin ini yang terakhir kelihatannya, pasien cancer efektif, highly efektif untuk pengobatan cancer. Ini yang terjadi Bapak Ibu dan saya ingin mengkombinasikan selalu. Di sini ada oksigen terapi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sebelahnya ada imunoterapi. Dan kita memilih, kita punya oksigen terapi, kita punya hipertermi. Maka kombinasi yang ideal, oksigen terapinya adalah dengan oksigen. Kemudian manfaatkan perangkat lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan hiperterminya. Hipertermi didapatkan dengan blow dari teranya, kemudian biolite atau bio. Maka kematian sel kanker. Terima kasih. Bu Suci, mohon maaf kalau menyita waktu, tapi paling tidak saya senang karena peserta dari tadi bertambah terus, sekarang ada 116 orang. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, yuk kita diskusikan bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, karena ini adalah bahan yang perlu kita diskusikan. Saya kembalikan ke Bu Suci, karena Bu Suci udah bisa kelihatan mukanya, tadi belum bisa, sekarang udah kelihatan. Saya kembalikan ke Bu Suci silakan, saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Oke ya dok, terima kasih dok. Saya ini udah bisa menampakkan diri kali ini ya Bapak Ibu ya. Tadi luar biasa sekali pemaparan dari Dokter Setio ya Bapak Ibu mengenai seputar alat reproduksi, bukan alat reproduksi, organ reproduksi khususnya pada pria dan wanita. Nah ini sepertinya sudah ada satu dua pertanyaan yang muncul. Cuman dok sebelumnya ini saya dulu deh dok yang nanya dok, karena sebetulnya topik kita pada malam hari ini juga atas concern pribadi saya juga sih. Sudah di usia-usia menjelang ya kan. Nah dok ini saya mau tanya kan pada waktu kita wanita ini biasanya dulu usia menopause itu masuk di 50 ke atas ya dok ya. Tapi sekarang sepertinya udah lebih maju nih dok. Bahkan ada yang ada yang pernah saya dengar juga 45 tahun udah nggak mengalami menstruasi lagi gitu ya. Bahkan kenapa ini kondisinya semakin maju rentang usianya gitu. Dan apakah dengan kita melakukan seperti hormon terapi dan lain sebagainya ya, suntik hormon terapi itu bisa membantu atau mungkin apakah dengan tentunya dengan terapi Itheraker ya pastinya, tapi apakah dengan uh, melakukan suntik terapi hormon ini bisa paling tidak memproduksi kembali hormon estrogen yang kita punya, karena yang saya pernah baca pada waktu normal nih hormon estrogen baik wanita ada juga di pria hormon estrogen tingkatnya tentunya lebih tinggi pada wanita. Tapi ketika memasuki usia menopause ini hormon estrogen pada wanita itu menurun bahkan jauh lebih rendah daripada yang dimiliki pria, dok. Jadi kondisinya malah um, makin banyak, malah banyak di pria. Nah, sedangkan kita ini yang seharusnya memiliki hormon estrogen lebih banyak malah jadi 50%-nya di bawah dari pria. Nah, ini kan agak ini juga mengkhawatirkan ya dok ya buat kita yang mau memasuki atau premenopause ini. Nah, terus yang kedua kaitannya dengan gejala-gejala pada premenopause ya dok, seperti um, mood swing, terus kemudian jumlah keringat lebih banyak gitu. Jadi gejala-gejala yang pada waktu dialami wanita sebelum menghadapi menopause ini apakah juga dialami oleh pria pada masa andropause gitu dok. Nah tadi mungkin saya kurang pasti apakah dokter juga menyebutkan tentang usia
terjadinya andropause pada pria gitu, karena kok yang saya lihat nih kalau laki-laki nih fine-fine aja gitu ya dok ya, bahkan sampai di usia 70 gitu, bahkan 70 ke atas gitu, baik secara fisik dan kemampuan reproduksi atau seksual itu juga masih bisa-bisa aja gitu kan, beda banget dengan wanita. Nah ini gimana dok? Iya, makasih Bu Suci. Ini sesuatu yang sekali lagi ya kita harus diskusikan bareng-bareng. Jadi saya ingin minta bantuan juga teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita renungkan bareng-bareng sekarang. Konteksnya dulu mungkin bicaranya di usia 40-an, 45, orang sudah berbicara menopause pada wanita. Itu balik lagi sekali lagi saya sampaikan, tidak sehat. Saya dapat pertanyaan yang jauh dari kesibukan, artinya bukan kota besar ya. Di Kalimantan Barat, saya ada pertemuan di sana, ada silaturahmi di sana. Seorang ibu maju ke depan. Dok, usia saya 62 tahun. Wanita, ibu. Ya, sekali lagi, 62 tahun. Saya masih mens dengan normal setiap bulan. Pertanyaan dari si ibu, apakah saya normal? Jadi sangat bertolak belakang seperti yang tadi disampaikan sama Bu Suci. Kalau sehat, wanita, itu menopause panjang. Nah sekarang kondisi yang terjadi di Indonesia, kita berhadapan dengan teman-teman semua. Belum usia 50, belum usia 45. Sudah loyo dalam tanda petik yang panjang cerita loyonya pada wanita. Istri saya sendiri mengalami yang tadinya tidak pernah terpikirkan karena memang beritanya selalu seperti itu. Ya mungkin sudah menopause. Sudah tidak ada lagi kemungkinan ada kehamilan. Jadi sudah lupa dengan IUD-nya karena IUD-nya sudah diangkat. Sudah tidak cerita berita lagi, sudah tidak cerita lagi kondom dan seterusnya. Tapi ketika usia 48 masih terjadi kehamilan. Kalau saja tidak disteril pada saat itu, mungkin sampai berlanjut akan dapat lagi eh, adiknya lagi. Jadi yang harus kita renungkan adalah bukan bicara statistik. Ini bicara bicara rentang waktu usia itu adalah statistik. Jangan bicara statistik, jangan mengikuti statistik. Yang harus kita betul-betul jaga adalah kesehatan kita. Nah, ceritanya akan berubah total, apalagi kalau sudah bicaranya hormon replacement, terapi dengan hormon. Karena ketika diperiksa, ya ampun, estrogennya rendah banget. Saya ketika konsul seperti ini, kalau Bu Suci konsul juga sama, siapa saja yang konsul dengan saya, tak akan pernah saya setujui dengan hormon replacement terapi. Kenapa demikian? Karena yang terjadi bukan gangguan hormonal saja. Estrogen yang turun, yang rendah sedemikian rupa, yang jauh berbeda dengan pada pria, itu karena tubuhnya tidak sehat. Nah, yang perlu menjadi perhatian, Bapak Ibu, atau sekarang Bapak berarti menjadi pengawalnya sekarang. Sekarang yang jadi topik pembicaraan adalah seorang ibu. Seorang wanita itu membawa emosi yang berbeda dengan pria. Jadi bapernya itu tinggi banget. Itu nggak bisa didiskusikan. Tadi udah disampaikan juga. Bagaimana perubahan tiba-tiba saja kemudinya, wow. Tadinya bisa detik yang mungkin bukan bicara lagi menit lagi, detik yang sama langsung berubah karena hormonal. Jadi seorang wanita ketika membawa emosi yang sedemikian rupa, perasaan yang sedemikian rupa, maka hormonalnya juga akan mengalami perubahan. Dia tidak suka, dia tidak merasa tidak nyaman, dia worried, dia curiga,
Dia selalu berpikir negatif. Mohon maaf, saya harus ke sana dulu di bawahnya. Artinya adalah ke hal-hal yang negatif yang menyebabkan terjadinya penurunan estrogen sedemikian rupa. Terjadinya menopause di usia dini. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, seorang Bapak berarti harus ngawal. Harus ngawal pasangan agar tidak sampai menopausnya dini. Mengawal dalam pengertian, mengawal betul-betul jangan sampai emosinya luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu teman-teman sekalian, gara-gara cucian piring yang ada di tempat cucian piring aja menjadi masalah besar nantinya. Jadi saya ingin pria, suami betul-betul duduk di posisi di sana. Jangan sampai gara-gara pakaian yang belum disetrika itu menjadi menopause dini pada seorang wanita. Gara-gara hal yang kecil, apalagi kalau udah bicara anak dan seterusnya. Tapi sekali lagi, rentan waktu itu adalah statistik dan kita jangan hanyut ke sana. Sehatkan badan kita. Bukan dengan diganti oleh hormonal. Karena ketika diganti hormon, mohon maaf sekali lagi, saya harus menyampaikan. Ini balik lagi, opini ya. Ini ya pendapat. Kita punya hormon, hormonnya ada dalam satu sistem, diatur luar biasa, perangsangan, penghambatan. Jadi maksudnya, kalau kurang estrogennya, harus dirangsang agar menghasilkan estrogen. Kalau berlebihan harus dihambat. Jadi ada feedback mekanisme yang terus-terusan normal, homeostasisnya normal dalam konteks keseimbangan. Nah itu tidak boleh terganggu. Tapi ketika hormon replacement-nya diberikan, berarti menggantikan hormon yang ada dalam tubuh kita, maka sistem itu akan berbicara kepada kita, kayak sudahlah, majikan saya udah menggantikan estrogen, jadi saya nggak mau lagi bikin estrogen. Apakah tercapai? Tidak. Karena yang sakit bukan estrogennya. Sama halnya dengan ketika berbicara di insulin. Pankreasnya masih ada ya. Sekarang estrogennya berbicara. Ovariumnya masih ada ya, kandung telurnya. Tapi kadar oksigennya rendah sekali. Pankreasnya masih ada, tapi diperkirakan insulinnya kurang dan seterusnya dan seterusnya. Maka diberikan insulin. Pankreasnya tidak akan pernah mau membuat insulin lagi. Nah, itu konteks yang terjadi. Artinya, sekali lagi, jangan mengandalkan ke organ reproduksinya. Tubuhnya yang harus diperbaiki. Bu Suci, yang terakhir apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Halo? Iya, Dok. Yang terakhir tadi usia andropos pada pria, Dok. Nah, sekarang kelainannya pada beda. Kenapa pada pria? Itulah yang berbeda sekarang. Seorang pria akan mudah sekali lewat. Lupanya gampang sekali. Dia akan lebih memilih ke yang lain. Artinya adalah bisa ada satu proyek, ada satu fokus yang bisa dilakukan dan lupa. Sementara wanita akan mengambil terus-terusan. Dan apa yang terjadi pada pria ketika berbicara di andropos? Testosteron. Mengalami penurunan? Iya. Tapi rata-rata bukan karena testosteronnya yang menyebabkan wanita pria mengalami androposnya. Bukan. Dan bukan andropos yang dibicarakan pada pria. Makanya tidak pernah ada cerita mengenai andropos. Kenapa saya melarikannya ke disfungsi ereksi? Pria, mohon maaf sekali lagi. Saya harus cerita sekarang bagaimana. Pria berusia tapi masih tidak andropos. Masih mampu ereksi. Kebalikannya sekarang, yang terjadi pada pria bukan karena bicara testosteron, tapi karena memang fungsinya. Ereksinya tidak ada. Kenapa demikian? Bukan karena hormonalnya pada pria.
Pada pria adalah karena kelainan pembuluh darahnya. Pada pria adalah karena diabetesnya. Pada pria karena gangguan metabolisme yang menyebabkan dia tidak perkasa lagi, meskipun tidak andropos. Jadi apa yang disampaikan seorang pria, seorang usia pria dengan punya usia, sudah usia, maka yang dikeluhkan itu, dok, saya masih mau, tapi saya nggak mampu. Jadi bukan andropos, beda. Menopause itu silakan tanya. Atau tadi yang tadi cerita, rumah bapak udah marah, tersinggung luar biasa. Gangguan hormonal jelas, secara psikis jelas. Pada pria, mungkin psikisnya tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ketika kejadiannya bareng, sekarang satu konteks yang sama, pasangan suami istri. Satu sisi, sekali lagi, di satu sisi mengalami menopause belum waktunya. Di sisi yang lain lagi, mengalami diabetes, mengalami gangguan metabolisme. Maka tidak punya ereksi. Maka kejadian itu sering kita temukan dan diam. Artinya diam dalam pengertian tidak mau bercerita lagi mengenai hal yang tadi saya disampaikan Bu Suci, tabu dan lain sebagainya. Ayo kita buka. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika ada gangguan di organ reproduksi kita, baik pria maupun wanita, ayo segera selesaikan. Jangan dengan hormonal, jangan dengan pendekatan lain. Kita manfaatkan sekali lagi perangkat steril. Manfaatkan blow. Ini mulai ada pertanyaan. Barusan saya baca pertanyaan. Dok, kalau sudah terjadi gangguan ereksi dan sebagainya, di mana? Di mana harus di blow-nya? Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Terima kasih. Oke, ini udah mulai bermunculan ya dok ya pertanyaannya ya dok. Mulai Nah bermunculan. ini kita jawab dua pertanyaan terakhir dok karena mirip-mirip dok. Yang pertama dari Ibu Regina ini bertanya mengenai penebalan dinding rahim karena disteril setelah melahirkan dan harus minum pil KB seumur hidup. Karena kalau tidak, maka mens tidak teratur dan sebulan nggak jelas datangnya semaunya. Tapi Ibu Regina juga takut juga karena minum obat seumur hidup nanti bisa berefek ke ginjal. Nah, ini pertanyaan beliau, apakah dengan menggunakan Itera blower ini bisa membantu untuk menghindari minum obat seumur hidup, dok? Nah, ini dari Ibu Regina. Selanjutnya dari Ibu Suci di Jogja. Selamat malam, dokter. Izin bertanya, saat ini saya sudah menopause, tapi beberapa tahun sebelumnya saya ada riwayat penebalan dinding rahim. Nah, ini sama nih, dok. Dan sudah 2 kali menjalani kuret. Apakah setelah menopause itu masih ada kemungkinan terjadi penebalan dinding rahim lagi? Dan saat ini saya sudah mulai menggunakan Itera. Apakah ada titik-titik tertentu selain basic blow yang harus diterapi untuk memperbaiki kesehatan? Nah, ini mungkin dokter boleh digambarkan juga, dok. Sebetulnya yang terjadi pada penebalan rahim nih, istilah penebalan rahim nih apa yang terjadi, dok? Secara organ reproduksi. Iya, boleh saya jawab Bu Suci ya Boleh, iya. langsung. Iya, silakan, dok. Ibu Regina dan Ibu Suci di Jogja, kalau nggak salah Jogja di sini. Iya, eh, dua-duanya hampir mirip. Yang membicarakan adalah kekhawatiran terjadinya penebalan kembali, penebalan dinding rahim karena disteril. Kenapa terjadi penebalan dalam konteks yang normal? Sekali lagi dalam konteks yang normal, itu karena persiapan. Jadi dinding rahim itu mirip dengan tempat tidur kita. Berarti tempat yang paling harusnya nyaman untuk tidur. Nah sekarang yang mau tidur itu adalah janin. Maka dia harus tebal. Jadi estrogen dan progesteron itulah yang bergantian. Dan seorang wanita, artinya adalah rahim seorang wanita,
itu akan mengalami yang sama. Siklusnya adalah tipis, tebal, hancur lagi. Jadi memang sudah dipersiapkan karena hormonal. Tolong diikuti betul-betul, sudah secara alami harus bertahap tebal karena untuk persiapan nidasinya, hasil konsepsi. Dan telur, sperma, pembelahan setelah siap nidasi masuk ke dalam dinding rahim, itu dinding rahim harus tebal, harus nyaman dan harus bernutrisi, harus memberikan makanan. Jadi saya awali dari tebalnya dinding rahim. Itu tebal, gugur lagi. Kalaupun tidak ada sel telur, sekali lagi, kalaupun tidak ada sel telur, mengalami yang sama. Karena hormonal estrogen progesteron akan mengalami yang sama. Nah, kejadiannya berbeda ketika mulai kasus per kasus. Ketika Ibu Regina yang bertanya, justru karena sterilisasi. Disteril. Umumnya adalah diikat tuba falopinya. Sehingga sel telurnya tidak akan nidasi di sana. Tapi di sana terjadi perubahan juga. Pasti ada penebalan untuk persiapan nidasi. Karena sel telurnya tidak akan masuk karena diikat tuba falopinya. Maka proses penebalan lama-lama, mohon maaf sekali lagi, akan mengalami perubahan. Karena sel telur yang ketemu dengan sperma itu tidak pernah kunjung datang. Itulah sterilisasi. Nah, sekarang yang menjadi bahan cerita adalah harus minum pil seumur hidup. Ini yang jadi catatan penting buat kita diskusikan sekarang. Di sini tidak tercantum Ibu Regina usia berapa, memang tidak ingin atau ada masalah dengan saya tidak ingin ke arah sana. Katakanlah memang sudah tidak perlu lagi. Seperti halnya istri saya sendiri. Karena sudah 4 kali, yang terakhir berarti yang kelima, maka stop. Sesar terakhir, stop. Ini jadi catatan penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tidak mens, tidak teratur dalam sebulan, gak jelas datangnya, tapi saya takut kena ginjal. Lebih baik stop. Jadi lagi, lebih baik stop obat untuk hormonalnya. Karena balik lagi ke yang tadi. Balik lagi ke yang tadi, bicarakan hormonal. Ketika hormonalnya masuk, maka sistem justru akan terganggu. Bukan ginjal saja yang dibicarakan. Bukan efek samping terhadap ginjal. Lebih baik stop, lebih baik gantikan dengan terapi. Apakah bisa di blow pakai tarik? Yes, jawabannya. Atau memang harus minum obat? No. Itu Ibu Regina. Nah, sekarang menyangkut ke Ibu Sucinya. Ibu Suci di Jogja. Ini kebalikannya. Dalam pengertian adalah saat ini sudah menopause. Mungkin Ibu Regina di sana sebetulnya belum menopause, tapi harus sterilisasi. Atau keputusannya adalah steril. Nah, sekarang saat ini sudah menopause, tapi beberapa tahun sebelumnya saya ada riwayat penebalan dinding rahim. Ini lain ceritanya. Kalau penebalan di dinding rahim yang tidak normal atau endometriosis, salah satu tindakan dokternya adalah dengan kuretase. Tapi balik lagi, kuretase bukan menghasilkan dinding penebalan dinding lagi, bukan. Artinya adalah endometriosinya selesai atau tidak. Satu kondisi patologis kelainan yang tidak harusnya terjadi, tapi dia terus mengalami penebalan. Dan penebalannya bukan untuk persiapan hasil konsepsi, tidak. Justru kebalikannya, ketika ada endometriosis, jangan pernah berharap ada kehamilan. Tidak akan terjadi kehamilan. Karena tempatnya itu bukan untuk tempat janin. Nah, sekarang, apalagi sampai 2 kali dikuret, itu tipis sekali. Dinding rahimnya akan tipis. Nah, sekarang apakah setelah menopause masih ada kemungkinan terjadi penebalan dinding rahim? Tadi saya sudah cerita, secara normal, masih konteksnya adalah belum menopause, estrogen progesteron masih seimbang, maka tebal tipis daripada dinding akan terjadi. Setelah terjadi menopause, tidak ada lagi pembicaraan itu.
Jadi jangan ada kekhawatiran ke sana. Apalagi endometriosisnya selesai. Mohon maaf, pemeriksaan dari dokternya. Jadi jangan ada kekhawatiran ada penebalan patologis lagi. Karena sudah menopause. Persiapan dinding rahim untuk menerima hasil konsepsi sperma sel telur tidak akan ada. Karena sudah menopause. Estrogen rendah. Tebal tipis tidak akan terjadi lagi. Nah, balik lagi sekarang. Dan saat ini sudah, yang menarik adalah sudah pakai ITERA. Titik mana selain basic flow? Saya ulangi lagi sekali, selalu ini nanti Bu Suci juga pasti akan menambahkan. Ibu Bapak, dengan basic blow saja, sekali lagi dengan basic blow atau SOP saja, itu sudah mendapatkan hasil. Seluruh kasus. Sekarang kasusnya Ibu Regina, stop obatnya gunakan ITERA. Basic blow. Sekarang kasus Ibu Suci dengan kekhawatiran adanya penebalan lagi pada dinding rahimnya, basic blow. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak di tempat, nah, paling sederhana Bapak Ibu teman-teman sekalian, di mana organ reproduksi? Berarti di bawah pusat. Silahkan. Dari belakangnya, berarti bagian belakang juga sama, berarti pinggang bawah. Silahkan fokus di situ. Tidak akan ada yang melarang, dan tidak akan salah. Lakukan basic blow, terus bawa pusar, pinggang bawah, selangkangan. Silahkan lakukan yang sama. Maka akan mendapatkan itu. Suci, demikian. Silakan. Pasti pertanyaan berikutnya. Iya, terima kasih dok. Em, ini untuk pertanyaan yang sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh Silakan. silakan. Iya, Ibu Regina 42 berarti masih produktif. Tapi karena pertimbangan sama. Saya juga dulu gitu dengan pasangan, dengan istri. Sudah, ya sudah. Jadi kita tidak lupa. Tapi kemudian dapat lagi titipan di usia 48, beda ceritanya. Silakan Bu Suci, siapa yang mau bertanya lagi di sini? iya. Tadi mungkin sudah apa namanya dijelaskan juga dari Dokter Setio mengenai masalah andropos ya, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan ini sebagian juga ada yang bertanya mengenai basic blow atau titik atau area blow untuk apabila terjadi gangguan ereksi pada pria. Nah, ini mungkin Dokter Setio boleh menjelaskan lebih lanjut ya dok ya. Siap. Iya, Ini sama tidak Pak menyangkut Edi, ke iya, pertanyaan. iya. Nanti Pak Edi setelah ini ya, Pak Edi Pak boleh Edi yang belum dijawab. buka mic langsung untuk bertanya ya. Ya, Nanti kita dengarkan jawaban dari Dokter Setio dulu. oke. Nah, sekarang bagaimana dengan andropause? Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi jangan konsentrasi pada organ reproduksi, tapi konsentrasilah pada tubuh kita. Karena di sana ada pembuluh darah, di sana ada sistem yang satu dengan yang lain berhubungan. Pertanyaannya sekarang, dok, saya tidak bisa ereksi. Dok, lemah. Dok, ejakulasi dini. Maka korelasikan, apalagi usianya. Kalau melihat usianya udah 70 ke atas itu lain cerita. Tapi kalau sebelum itu sudah mengalami sesuatu, berarti itu bukan bicara andropause. Kenapa pembicaraan andropause jarang sekali? Karena pria bisa mencapai sedemikian dan tidak terjadi andropause.
Yang terjadi adalah disfungsi ereksi, ejakulasi dini, itu terjadi pada pria. Dan usianya bukan di sana. Pertanyaannya sekarang, di titik mana blow-nya? Nah, balik lagi sekarang. Yang sakit itu badannya. Jadi yang harus dicari adalah kenapa? Apakah ada hipertensi? Kenapa? Apakah ada diabetes? Kenapa? Apakah ada hiperkolesterol? Kenapa? Apakah ada asam urat yang tinggi? Ini semuanya rantaian menyebabkan disfungsi ereksi, ejakulasi dini, dan seterusnya pada pria. Jadi yang di blow, yang titik-titiknya berbicaranya, maka basic. Dan yang kedua, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, pasti berhubungan dengan makanan. Pasti berhubungan dengan lifestyle. Kalau seseorang tidak bisa ereksi, seseorang mengalami disfungsi ereksi, ejakulasi dini, rubah lifestyle. Kalau dia berbicara alkohol, alkoholnya dihindari. Kalau dia bicara olahraga, tidak pernah, maka harus dirubah total. Harus berolahraga. Makanan sama. Makanan apa yang selama ini dikonsumsi oleh yang bersangkutan, itulah yang mendukung terjadinya disfungsi ereksi, ejakulasi dini. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Jadi saya ingin Bapak Ibu teman-teman sekalian, bukan androposnya yang kita bicarakan saja, bukan tidak bisa ereksinya yang kita bicarakan, tapi bicarakan apa yang terjadi dalam tubuh utuh kita. Kalau ada diabetes harus selesai. Jangan pernah mendengar lagi karena mohon maaf ya di medsos, kita sekarang bicaranya medsos gampang banget. Diabetes tidak bisa disembuhkan. Hipertensi tidak bisa disembuhkan. Kalau kita sampai di sana pembicaraan dan menangkap ke bawah sadar kita, nanti ujung-ujungnya, waduh, saya nggak bisa ereksi lagi seumur hidup. Kira-kira apa yang terjadi? Saya tidak ingin ke sana. Cari penyebabnya, dan pasti ada, karena yang tahu jawabannya adalah yang bersangkutan, seorang pria. Pasti tahu persis, dari mulai makanannya, bagaimana, pasti tahu persis. Itulah yang disisir satu persatu. Coba sekarang bayangkan kenapa, atau pertanyaannya begini, yang menarik, harus kita diskusikan juga bareng-bareng. Kita selalu bicara basic blow, kita bicara blow, blow, blow. Coba yang menarik sekarang, kita lupakan blow-nya, tinggal duduk manis, gunakan BioLife, atau masukkan telapak kaki kita pada bio, tidak pakai bicara titik kan di sana, karena yang bersentuhan adalah telapak kaki. Tapi hasilnya, ereksi, tidak bicara selangkangan. Hasilnya, tidak ada lagi disfungsi ereksi. Hasilnya, libido dan lain sebagainya, itu berubah total. Tapi ingat, penyertanya lifestyle. Penyertanya perubahan makan. Kalau masih kolesterol, masih lemak yang dikonsumsi, maka berat untuk percepatan pemulihan dari disfungsi ereksinya pada pria atau androposnya. Saya sudah langsung baca kasusnya Pak Edi Susanto, cari nyambung. Izin mau tanya dok, untuk kasus dysmenorrhea, prosesnya bagaimana dan masalah harus di terapi persentase tertinggi di mana? Ini sama, titik juga berbicara. Orang wanita jungkir balik apa ya, sampai nungging lah ketika kesakitan karena datang bulan. Nanti kelainan lain lagi banyak sekali. Kali perdarahannya banyak. Balik lagi sekarang, hubungannya kemana? Hubungannya adalah ke orang yang bersangkutan, dengan psikisnya. Sekali lagi, dengan psikisnya, dia tidak bisa kontrol stresnya. Kuliah, katakanlah, ujian yang bertubi-tubi atau tugas yang bertubi-tubi, maka menyebabkan tekanan luar biasa.
Ketika tidak bisa kontrol, maka hormonal juga mengalami perubahan. Ketika hormonal terjadi, maka dismenorrea akan tidak putus-putus. Tidak akan pernah selesai. Setiap dia mau menstruasi, sudah mulai tanda-tanda menstruasi, kemudian minum obat untuk menghilangkan sakitnya. Minum obat untuk tidak terjadi kontraksi yang berlebihan, spasme, dan seterusnya. Tidak selesai. Kasus dismenorrea yang ditanyakan Pak Edi Susanto adalah kasus organ reproduksi karena tubuhnya, baik psikis maupun tubuhnya tetap tidak sehat. Tidak olahraga. Kalau dia olahraga, paling tidak mohon maaf ya, ketika olahraga dia akan lupa dengan stressing yang didapat. Dia bisa menghindar sesaat. Maka ketika dihindari, organ reproduksinya, sistem dalam tubuhnya, maka akan mengalami perbaikan. Lari, tapi lari yang positif. Melakukan sesuatu lebih positif pada kasus-kasus dengan dismenorrea, olahraga, senam, meditasi, konseling, itu akan menyelesaikan dengan mudah. Bukan bicara kimia, bukan bicara obat. Kalau masih terus-terusan, nah sekarang kita punya perangkat. Maka blow. Blow-nya di mana? Basic blow, SOP, basic blow, SOP. Karena organ reproduksi, karena dismenorrhea, maka blow perut bagian bawah atau pusar di bawah pusar dan seterusnya. Jangan pada saat datang bulan atau menstruasinya terjadi. Selebihnya silakan. Punya waktu berapa sekarang? Dari 28 atau 30 hari. Maka selain kasus menstruasinya 5, 6, 7 hari katakan, sisanya terapi. Ketika mendekati mau selesai, terapi. Nggak usah perlu ditunggu karena memang sudah mau selesai. Tapi di awal, maka kehati-hatian selalu. Awas, menstruasi. Datang bulan, jangan dulu terapi. Rest. Bagaimana dengan airnya? Lebih baik konsumsi air. Blow airnya, konsumsi. Blow airnya, konsumsi. Dapat. Apalagi ada oksita. Maka dismenorrhea akan mudah sekali. Selesai, kombinasikan BioLite, blow, apalagi dengan oksita. Mungkin itu Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Pak Edi, mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan kalau ada yang didiskusikan lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Pak Edi tadi sudah menjawab ya, ini dari pertanyaan Bapak tadi ya. Nah, dok, sebetulnya yang normal itu dok, kalau haid atau menstruasi itu berapa hari sih dok? Kadang dari satu dan beberapa orang yang lain ini kan bervariasi. Ada yang lama sekali gitu, 7 hari bahkan lebih gitu. Bahkan juga ada yang sebentar gitu. Nah ini apakah ini juga berpengaruh atau ada tanda-tanda tertentu nggak sih dok yang bisa kita lihat dari durasi atau lamanya menstruasi ini? Lamanya menstruasi, durasi, dan volume darah. Jadi Betul, iya. balik ke proses yang tadi. Sekali lagi, rahim itu menebal untuk persiapan. Untuk persiapan nidasinya hasil konsepsi. Jadi bagaimana dengan perdarahan yang terjadi? Bagaimana dengan banyaknya perdarahan yang terjadi? Itu tergantung di sana. Ketika orang itu subur dan lain sebagainya, maka itu adalah persiapan yang istimewa. Jadi menstruasi antara 4, 5 sampai tadi udah disebutkan sampai 7 hari, itu dikatakan bisa dalam posisi yang normal. Tapi lebih dari itu atau kurang dari itu, catatan pentingnya adalah bersih atau tidak. Kalau sudah tidak ada sama sekali, tidak ada masalah. Jarang sekali sama dalam 2 hari. Dalam hitungan 3 sampai 4 hari selesai. Itu normal. 7 hari masih dikatakan normal, nggak ada masalah. Tapi ketika hari-hari berikutnya dengan flek lagi, dengan masih ada lagi, itu yang jadi tidak sehat atau tidak normal. Kenapa demikian? Eh, Dinding rahim itu apa yang bisa dikatakan ya? Memang berbeda dengan tempat lain.
pembuluh darah yang terbuka saja pada saat menstruasi itu bisa menutup sempurna. Artinya harusnya tidak ada lagi flek ketika sehat. Ketika pembuluh darahnya tidak sempurna menutupnya atau pulihnya karena kontraksinya yang tidak terjadi atau tidak kuat, tidak sempurna, maka darah akan tetap keluar. Tolong perhatikan pada individu-individu dengan varises. Sekali lagi dengan varises. Ingat ya, di rahim itu pembuluh darah, arteri dan vena. Di tubuh kita juga sama, arteri dan vena. Ketika ada gangguan vena, salah satunya adalah varises, maka menstruasinya juga akan berbeda. Karena apa? Karena ada kelainan pada pembuluh darah vena. Arterinya mungkin akan cepat sekali, tapi kalau venanya, dia akan lambat mengalami pemulihan sempurna pada saat menstruasi. Jadi sekali lagi, 3, 4, 5, 6, 7 itu masih bisa dikatakan aman. Tidak ada cerita terlalu sempit dengan 3 hari atau 4 hari. No. Karena masih tetap bisa dikategorikan normal ke sana. Nah, ini yang jadi catatan penting buat barang-barang. Mohon maaf. Listriknya. Demikian Bu Suci, saya kembalikan ke Bu Suci, silakan. Oke, jadi em, masih dikatakan normal ya dok ya apabila siklus atau terjadinya menstruasi atau haid ini sekitar 3 sampai 7 hari. Tapi kalau masih terus mens atau mungkin ada flek lewat dari 7 hari, mungkin kita para wanita mulai waspada sebaiknya ya dok ya. Jadi mungkin bisa berkonsultasi lebih lanjut atau juga bisa lakukan apa namanya terapi kok terapi maksudnya bisa dilakukan pencegahan sebelumnya dengan berkonsultasi dengan dokter terkait ya dalam hal ini tentunya dokter obgyn ya tentunya. Nah, selanjutnya ini tadi ada pertanyaan yang Suci baca, Dok. Ini terkait dengan pemakaian spiral. Jadi, apakah jika sedang memakai spiral ini boleh dilakukan terapi? Dan yang kedua, ini apabila kita sedang haid, ini kita boleh nerapi orang nggak? Ini kan biasanya memang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya gitu hal-hal yang patut dihindari khususnya apabila kita menstruasi tidak boleh diterapi. Nah, ini apabila kita yang menerapi dok, tapi kondisi kita sedang haid nih, ini diperbolehkan nggak dok? Dokter Satyo, sepertinya kita kehilangan Dokter Setyo ya Bapak Ibu. Ini mungkin Dokter Setyo ada gangguan jaringan. Mungkin kita tunggu dulu Bu Suci, sebentar. Iya, Dok. lanjut. Laptop saya yang bermasalah. Laptop saya Oh, baterainya, tapi saya masih tetap mengikuti. Silakan. oke. Nanti Iya, di laptop. baik, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Tadi mungkin dokter sempat mendengar sebentar bahwa apabila kita memakai kontrasepsi dalam hal ini spiral. Nah, ini apakah boleh diterapi di bagian organ reproduksi yang dimana itu juga salah satu area basic flow kita ya dok ya di bawah perut khususnya. Nah, ini apakah diperbolehkan? Nah, kemudian yang kedua, ini pertanyaannya adalah apabila kita sedang haid atau menstruasi, ini kitanya boleh nerapi orang lain nggak dok? Kan biasanya kita yang nggak boleh nih diterapi. Nah, ini justru Iya, kita iya. yang menerapi orang lain gitu. Apakah efeknya sama atau ini merupakan salah satu yang patut dihindari juga?
Dok. Terima kasih. Kalau dipakai blow sebetulnya adalah tidak terpancar ke tubuh kita. Sekali lagi Oh, tidak terpancar ke tubuh kita. Jadi yang memberikan terapi meskipun dalam posisi menstruasi nggak ada masalah. jadi Karena bisa dilakukan ya dok ya. nah, yang jadi catatan adalah seperti yang kita ketahui bareng-bareng, ketika menstruasi jangan diterapi. Itu yang jadi catatan penting. Jadi balik lagi, kalau prosesnya adalah ingin memberikan satu terapi, walaupun dia sedang menstruasi, sedang pakai alat spiral, nggak ada masalah, tidak akan terpengaruh sama sekali. Atau kebalikannya, dia sedang menstruasi, dia memberikan terapi kepada orang lain, tidak akan mempengaruhi tubuhnya. Karena pancarannya, blow-nya, ditujukan kepada orang. Tapi kalau orangnya itu sedang dalam eh, sedang dalam menstruasi atau juga menggunakan IUD, maka itu yang harus kita hindari bareng-bareng. Demikian Bu Suci. Iya, em, mungkin lebih jelas ya Bapak Ibu sekalian ya bahwa untuk mengantisipasi sesuatu hal terjadi khususnya apabila Ibu mendapati atau menggunakan spiral sebagai alat kontrasepsi sebaiknya memang dihindari di area tersebut dikarenakan memang em, alat terapi Itheraker ini kan berbasis frekuensi atau juga getaran ya gelombang getaran. Nah, jadi ada efek thermal juga di sana gitu, sehingga nanti dikhawatirkan juga ini dapat mempengaruhi alat kontrasepsi tersebut, baik yang sifatnya memang dari logam maupun juga yang dari apa namanya plastik ya. Nah, jadi ini sebaiknya memang dihindari untuk khusus bagian reproduksi saja gitu ya. Jadi untuk area lain silahkan karena pada prinsipnya beberapa area-area yang kita sarankan itu sudah cukup mewakili dari titik-titik di organ tubuh kita. Nah, jadi boleh ibu-ibu tetap lakukan di telapak tangan atau juga di bagian telapak kaki gitu ya, di mana itu juga banyak sekali syaraf-syaraf yang mewakili masing-masing organ tubuh kita. Kurang lebih begitu tadi ya dok ya. Nah, Betul, betul. ini sekarang pertanyaannya kalau hamil dok, boleh menerapi orang lain enggak? Hal yang sama, hamil juga tidak ada catatan apa-apa. Jadi kehamilan adalah dalam posisi, jadi gini prinsipnya, hamil itu pasti dalam posisi sehat. Dia tidak akan ada kehamilan kalau orang itu tidak sehat. Setuju ya? Nah sekarang orang hamil ini memberikan terapi kepada orang lain, dan sorotannya, pancarannya, gelombangnya, hitnya itu diarahkan ke orang lain. Maka tidak ada konsekuensi apa-apa pada ibu hamil yang memberikan terapi kepada orang lain. Tapi balik lagi sekarang, kalau orang ibu hamilnya sekarang yang diterapi, itu yang menjadi catatan dari perusahaan. Kenapa demikian? Saya punya istri, laki-laki, punya suami punya istri, apakah mungkin dicoba? Apakah bersedia untuk diuji coba? Diserahkan istrinya untuk dilakukan agar mengetahui sisi keamanan atau tidaknya. Nggak mungkin. Jadi kenapa tidak boleh pada ibu hamil? Karena tidak ada penelitian sama sekali yang menunjukkan aman. Pancaran heat terapi maupun gelombang teranya dipancarkan kepada seorang ibu hamil. Nggak mungkin bisa dilakukan. Karena tidak ada catatan apa-apa. Tidak ada apa namanya, bahwa itu betul-betul dilakukan. Karena tidak ada catatan, tidak ada uji, dan lain sebagainya. Maka jangan pernah melakukan suatu terapi kepada ibu hamil, orang yang sedang menstruasi, atau orang dengan benda asing di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah karena kita lagi bicara organ reproduksi, maka IUD dibicarakan. Tidak, lebih baik menghindar dari tempat yang ada benda asingnya. Demikian Bu Suci. Ya, terima kasih dokter. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu ya. Jadi memang em, apabila kita yang menerapi orang lain tentunya
gelombang atau frekuensi tera yang dipancarkan ini berlawanan arah dengan kita, sang penerapi ya, yang menerapi. Tapi memang ibu-ibu apabila memang dalam keadaan atau dalam posisi sedang hamil, mungkin memang ya sebaiknya memang melakukan atau menerapi orang lain itu apabila memang diperlukan dan mungkin em, sebagai tindakan mengantisipasi mungkin di triwulan kedua ya dok ya sebaiknya juga ya atau setelah usia janin 4 bulan mungkin ya sebaiknya gitu supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke dokter, selanjutnya ini kita pertanyaan terakhir ya dok ya. Ada pertanyaan dari Ibu Vera ya. Ini beliau menanyakan apakah alat ITERA ini bisa membantu jika dipakai pada yang mengalami kelumpuhan. Karena saya punya keponakan lumpuh dari bagian dada sampai kaki karena kecelakaan tunggal tapi sudah dioperasi di bagian tulang belakang dan dipasang pen. Oh, dipasang pen ini sebetulnya memang salah satu hal yang kita hindari di bagian area blownya sih, Bu. Tapi apabila Ibu masih bersama kita, mungkin Ibu bisa open mic juga biar Ya. menjelaskan lebih lanjut kepada Dokter Setio. Dijelaskan mungkin keponakan Ibu pria atau wanita, usianya berapa, dan ini sudah berapa lama ya Bu dari kecelakaan Operasinya. dan operasi tersebut. Mungkin Bu, Assalamualaikum ya. iya, Waalaikumsalam Bu. Iya, selamat malam dokter. Malam Ibu. Iya, ini saya mau bertanya. Saya punya keponakan kurang lebih kira-kira 2 tahun yang lalu mengalami kecelakaan tunggal. Jadi jatuh dari motor dan setelah dilakukan tindakan dioperasi, eh, sekarang ini posisinya setelah di bagian dada, di bawah dada sampai kaki itu lumpuh, dokter. Jadi dia tidak bisa merasakan kalau misalnya untuk buang air besar, air kecil udah tidak bisa merasakan gitu. Nah, dan waktu itu sudah sempat dioperasi di Fatmawati dan saya kalau nggak salah dipasang pen juga ya di belakangnya itu. Dan dokter, kalau menurut dari dokter bedahnya sih memang ya tingginya hanya menunggu mujizat kalau misalnya dia bisa kembali normal begitu dokter. Bu, Saya keponakannya usia berapa ya Bu tadi Mas? Oh ya, usianya kurang lebih 24 tahun, 24 wanita. tahun. Oh, Heeh, perempuan ya, cewek ya. iya, heeh, Oke. Berarti udah 2 tahun yang lalu dioperasinya ya Bu. iya, betul. Bu, iya, mohon maaf informasi detail lagi. Ini posisi lumpuhnya ini memang sama sekali nggak bisa eh, bangun dari tempat tidur, nggak bisa jalan, atau Iya, dari nggak bisa. dada ke bawah ini. Oh, jadi memang posisinya sekarang hanya bisa berbaring aja ya, Bu. Iya, berbaring. Jadi ya kalau misalnya dia mau duduk pun itu dia menggunakan tangannya ya untuk menopang duduknya apa untuk posisi posisi duduk di atas tempat tidur, tapi itu pun juga nggak bisa lama, Bu. Oke, oke. Iya, sebelumnya kami Betul. ikut prihatin ya Bu ya atas kondisi Iya, ponakan Ibu. Iya, iya, terima kasih. kita coba dengarkan dulu saran dari Dokter Setio ya Bu ya. Silakan Iya, Dokter. baik. Iya, terima kasih Bu Suci. Saya ikut prihatin banget ya, karena kejadian yang luar biasa sampai terjadi seperti itu. Saya juga tidak ingin menilai lagi pertimbangan awal, dalam pengertian mungkin pada saat itu memang emergensi dan harus dilakukan satu tindakan. Dalam hal ini ada tindakan operasi, bahkan sampai pemasangan pen. Berarti memang di sana ada fraktur, ada patah di beberapa tulang belakangnya, sehingga salah satu eh, yang dipilihkan oleh dokter pada saat itu dengan penggunaan pen. Nah,
Yang terjadi sekarang ini adalah kebalikannya. Seharusnya atau tujuan daripada operasi pada saat itu adalah tentunya untuk pemulihan. Jangan sampai terjadi gangguan yang ada di tulang belakangnya. Karena sepanjang tulang belakang dari mulai leher sampai ke tulang ekor itu mempengaruhi dari leher kita ke bawah seluruhnya. Jadi otaknya, nah mohon maaf ya sekarang saya harus berbicara lebih rinci lagi. Kalau kepala kita, tengkorak kita dengan mata, hidung, telinga, mulut dan lain sebagainya itu dipersarapi oleh saraf yang ada di kepala kita tapi perifernya. Jadi otaknya adalah susunan saraf pusatnya, perifernya adalah yang tadi saya cerita. Nervus berapapun yang ada di sana. Mata kita dipersarapi oleh perifernya, tapi nempelnya ke otak kita. Nah sekarang dari leher ke bawah, sumsum tulang belakang kita, itu adalah susunan saraf pusat. Sama dengan kepala kita, sama dengan otak kita. Yang keluar dari sumsum tulang belakang inilah yang mempersarapi dari bawah dari leher kita ke bawah. Sekarang kejadiannya sama, berarti betul-betul putus nih sekarang. Putus, lumpuh itu adalah putusnya susunan saraf pusat dengan perifer. Tidak nyambung, bahasanya gampangnya seperti itu. Tidak nyambung antara susunan saraf pusat dengan perifernya. Maka baik motorik, gerak, maupun sensoriknya, rasa, dan lain sebagainya, itu tidak akan timbul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak, boleh atau tidak? Ini jadi catatan yang lebih apa lagi namanya? Lebih harus kehati-hatiannya dijaga. Karena catatannya adalah jangan di blow di posisi yang ada pennya. Setuju, semua orang tidak akan ada debat lagi. Karena benda asing, logam dan seterusnya. Tapi, nah sekarang lagi, tapi siapa yang akan memberikan stimulasi? Kalau kita tidak memberikan stimulasi di tingkat perifernya. Supaya susunan saraf pusatnya itu terbangunkan karena stimulasi itu. Jadi tetap berikan blow, tapi jangan sekali lagi, jangan di titik pennya saja. Di kakinya yang jauh, kalau misalkan kakinya juga eh, ada pen, hindari. Tapi kalau pennya tetap hanya ada di tulang belakangnya saja, silakan. Dari mulai telapak kaki, terus tungkai bagian bawahnya, kaki seluruhnya, tungkai bagian bawahnya, tungkai bagian atas. Demikian juga dengan lengan, demikian juga dengan depan. Bagian depan ini pun sama, dipersarapi oleh saraf perifer dari tulang belakang kita. Doa kita, ketika kita memberikan stimulasi, ketika kita bisa memberikan rangsangan melalui perifernya, melalui tepinya, mudah-mudahan sentralnya akan terstimulasi, akan terangsang. Ibu, boleh saya tahu posisinya ada di mana, di kota mana ini? Kalau keponakan saya di Cibubur dia. Jakarta, berarti dekat. Ya, Iya, oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa ketemu, mudah-mudahan saya bisa ngelihat kondisinya nanti. Kalau ibu udah ada iteranya, udah ada blow-nya, yuk kita sama-sama lakukan. iya. Karena saya di Eh, Bogor, kalau di Bogor Cibubur kan dekat. dokter di Bogor di mananya dokter? Saya di Bogor di Perumnas Bantarjati, di Warung Jambu. Oh, iya dekat-dekat. Saya orang Bogor dokter. Saya di Ah, mana? Villa Bogor Indah ya, udah gitu. deket banget dengan. Ya udah, Heeh. pokoknya Cuma tolong saya memang dicatat belum aja. ada alatnya dokter karena memang baru tahu juga dari teman saya ini info Oke, lebih baik, Litera lebih ini. baik. Ya, lebih baik putuskan pakai alat itu. Ambil atau mohon maaf, Mm, beli alat itu untuk mm, melakukan perangsangan dari perifernya. Karena yang lain tidak bisa melakukan. Sekali mm, lagi, mm, yang mm. ada tindakan lain. Ingat ya, Mm, tahun fisioterapi tidak menghasilkan apa-apa. iya, iya Kita karena lakukan, memang kita lakukan sekarang dengan blow dari eh, bagian pennya. dari bagian itunya ya. Dia sekarang Mm-mm. ini memang lagi tinggal di daerah Sentul. Nanti saya akan coba sampaikan ke kakak saya. Dokter Oke, memang domisilinya di Bogor ya? domisili di Bogor tapi kegiatan saya ada di Bandung. Jadi kegiatan saya pasti Oh, ya karena saya masih oh kerja iya di sana. iya. Tapi nggak apa-apa. Mm, Kontak.
Nah, kalau kita sepakat, ayo kita Ah, langsung ke perifernya. Mudah-mudahan baik. sentral terbangunkan. Ah, Demikian, iya. ya. Ya, ya, baik. Terima kasih ya dokter ya. Sarannya nanti saya sampaikan ke kakak saya. Siap. Iya, baik Bu Vera ya, Bu Vena ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu bisa coba untuk lakukan terapi pada ponakannya, karena Hilang Bu Suci. Terputus suaranya. Iya, terputus Bu Suci. Hilang eh, betul-betul. melakukan terapi dengan Iteracare ini bisa membantu kesembuhan dari ponakan Ibu. Nah, baik, dokter, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi juga ada beberapa pertanyaan seputar mana yang lebih bagus antara bio dan juga blower. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa disampaikan di sini bahwasanya harap diingat kita melakukan terapi ini sesuai SOP harus dilakukan juga dengan minum air yang sudah di-blow dengan Iteracare blower. Jadi kedua-duanya alat tersebut memang sangat baik untuk dikombinasikan karena pada waktu Bapak Ibu menggunakan Iterabio ataupun Biolite, tentunya di sini akan ada kekurangan di mana Bapak Ibu tidak bisa mengkonsumsi air yang sudah di-blow. Nah, sedangkan air yang sudah di-blow ini merupakan salah satu SOP kita juga dan termasuk ke dalam terapi itu sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian apabila secara finansial memang mencukupi atau bisa untuk membeli kedua alat terapi tersebut, boleh diambil kedua alat tersebut sehingga dapat melengkapi fungsinya satu dengan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekiranya sampai di sini dulu Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Dr. Setio untuk pemaparannya dan penjelasannya. Ibu Amina ya. Iya, Ibu, mungkin nanti kita akan bahas seputar pertanyaan-pertanyaan lain dalam hal ini cancer dan lain-lain di episode berikutnya ya, Bu. Jadi karena kita sudah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyaksikan tayangan ulang dari Zoom kita pada malam hari ini, silahkan kunjungi YouTube Prive Indonesia pada hari Sabtu atau juga hari Senin depan. Ini sudah akan terposting otomatis di YouTube-nya Prive Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di Jabodetabek, jangan lupa besok Dr. Setio akan hadir di kantor Prive Jakarta pada pukul 11 siang sampai dengan selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin konsultasi lebih langsung ya, lebih lanjut kepada Dr. Setio, silahkan kunjungi kantor kita di Prive Indonesia di Soho Capital lantai 17 pada esok hari. Dan Dr. Setio juga tentunya akan memulai jadwal roadshow-nya seperti biasa mengunjungi Bapak Ibu sekalian di beberapa kota di Indonesia. Jadi jangan lewatkan, stay tune terus dan informasi lebih lanjut akan disampaikan secara terpisah oleh leader maupun pengundang Bapak Ibu sekalian. Baik, Dr. Setio, sepertinya kita pamit dulu pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya pada malam hari ini. Selamat istirahat, selamat malam, salam sehat dan sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di acara Bincang Sehat di hari Jumat mendatang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih semuanya. banyak, Dr. Setio. Sampai ketemu besok ya, Dok. Ya, Terima sampai ketemu kasih. besok. Dok, makasih Bu Suci. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya. Kami samin. Ya, terima kasih banyak. Mari, selamat malam. Malam Bu Suci. Terima kasih juga Pak Endang. Terima kasih juga Pak Endang. Pak Endang yang menjadi admin kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Endang.
Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam semua.